Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim, allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna faham. Kita melanjutkan kembali pelajaran fiqih Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Abdullah bin Smir. Sudah sampai kita kepada fasal fi aksamil ma'i wa ahkamih. Fasal tentang jenis air dan hukumnya. Jenis air dan hukumnya. Jadi air punya jenis dan setiap jenis ada hukumnya tersendiri. Sebelum masuk kepada fasal tentang jenis air dan hukumnya, ya, karena mengenai air ini berkaitan erat dengan yang namanya najis, jadi kita kembali mengulang atau mengingat sedikitnya tentang najis. Najis secara kelas itu terbagi menjadi 3. Apa aja? Mukhaffafah, yakni ringan. Terus mutawassithah, yaitu sedang. Kemudian mughalladzah, yaitu berat. Nah, tapi secara jenis itu menjadi 7 macam jenis. Tadi kelasnya, sekarang jenisnya. Pertama, ya, yang namanya najis adalah setiap yang keluar, ya, dari kemaluan depan atau belakang dari manusia ataupun binatang, kecuali mani dan telur. Apaan aja dah yang namanya keluar dari kemaluan depan belakang baik manusia maupun binatang, ya, kecuali mani dan telur. Kalau telur burung puyuh misalnya, burung puyuh, kalau dia najis maka dia nggak boleh dimakan, ya. Begitu juga manusia tercipta dari apa? Mani. Kita lahir dari mani awalnya. Kemudian kalau kita najis maka ya kita nggak bisa sembahyang, nanti nggak bisa salat. Kemudian yang kedua, ya, segala muntah. Muntah apa aja yang sudah masuk ke lambung, itu namanya muntah. Kalau yang baru di mulut itu lepehan namanya. Lepehan. Yang ketiga, ya, darah segar ataupun darah busuk, yaitu nanah. Darah segar ataupun busuk, kecuali hati dan limpa. Itu dia nggak najis, ya, dia boleh dimakan. Hati dan limpa dari binatang yang halal dimakan, yang disembelih. Yang halal dimakan, yang disembelih. Apa tadi? 3. Darah segar ataupun busuk, kecuali hati dan limpa dari binatang yang halal dimakan dan disembelih. Ada yang halal tapi nggak disembelih, berarti jadi bangke. Halal dimakan tapi nggak disembelih, berarti jadi bangke. Nah, maka hatinya juga jatuhnya jadi bangke. Atau yang disembelih tapi nggak halal, nggak boleh dimakan. Yang keempat adalah bangkai, ya, atau binatang yang mati tanpa disembelih yang halal dimakan, kecuali ikan dan belalang. Manusia udah kita tahu, ya, jadi nggak diulang lagi. Kalau manusia mah udah pasti nggak najis. Nah, ini bangkai atau hewan yang mati, yang matinya tanpa disembelih, kemudian dia halal dimakan. Daging kambing halal nggak dimakan, matinya nggak disembelih, maka dia bangkai, jatuhnya najis. Nah, masih lanjutannya. Dan tadi kan kecuali ikan dan
belalang, ikan dan belalang. Nah, ikan dan belalang nggak perlu disembelih. Belalang makannya masalahnya nggak satu, banyak dia. Keripik belalang kalau disembelih repot, potekin atu-atu. Nah, itu tadi yang bangkai yang disembelih yang halal dimakan, kecuali ikan dan belalang. Dan bangkai dari binatang yang haram dimakan, disembelih ataupun tidak. Disembelih ataupun tidak. Apa contohnya yang haram dimakan? Kucing haram nggak dimakan? Haram. Harimau haram dia dimakan. Nah, disembelih ataupun tidak namanya harimau, dia bangkai kalau dia mati. Nah, itu najis. Kemudian yang kelima khamar. Yang kelima khamar. Khamar dan cairan yang memabukkan termasuk alkohol. Nomor berapa sekarang? 6. Anjing dan turunannya. Anjing dan turunannya. So anak-anaknya, so cucu-cucunya semua najis semua. Misalnya ada anjing anjing kawin, anjing kawin sama domba, anaknya jadi domba. Antum tahu ngeliat tuh anjing kawin sama domba, biar kate anaknya domba, tetap domba yang jadi anaknya dari perkawinan antara domba dan anjing itu dia jatuhnya najis. Paham nggak? Atau berarti si domba yang hasil perkawinan silang itu cucu-cucunya najis semua tuh dia tuh. Sekarang ketujuh, babi dan keturunannya. Babi dan keturunannya sama seperti anjing tadi. Ya, dia masuknya kalau diklasifikasikan kepada mughalazah, najis berat. Babi dan turunannya semua. Oke, bahaya tuh kalau yang orang dari perkawinan silang tadi anjing dan domba. Lebih bahaya lagi kalau perkawinan silangnya anjing dan babi. Jantannya anjing, betinanya babi. Waduh, kacau dah tuh. Wah, najis kuadrat. Nah, itu ada 7 jenis. Nah, ini ngomongin jenis. 7 jenis daripada najis. Kalau tadi atau sebelum-sebelumnya yang pernah kita pelajarin itu kepada kelasnya. Itu kelas ringan, sedang, dan berat. Nah, berarti udah ingat ya, dari 7 jenis najis ini kalau masuk kepada air dia punya pengaruh. Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk kepada fasal tentang jenis-jenis air dan hukumnya. Al-ma'u qalil wa kasir. Air itu ada yang banyak, ada yang sedikit. Apa sih air itu? Yang disebut air adalah elemen alami yang gak ada bentuk khusus, lagi dia transparan. Yang dia punya warna, tapi warnanya adalah bergantung pengaruh daripada warna wadahnya. Gayung, misalnya gayung warnanya hijau, airnya otomatis jadi hijau. Yakhluqullahu anda tanawulihi. Yang Allah Ta'ala menciptakan rasa kenyang dari dahaga dengan sebab air tersebut ketika air itu diminum. Itu yang namanya air. Air ada banyak dan sedikit. Nah, banyaknya itu kalau dia mencapai 2 kulah. Sedikit adalah tidak mencapai 2 kulah. Kulah dalam bahasa artinya adalah satu bejana besar. Satu bejana besar. Bejana yang benar-benar gede, wadah air yang gede banget. Kemudian bejana ini ada 2. Bejana ini ada 2, maka disebut kullatain. 2 kulah, 2 bejana besar. Yang secara syariat disebut 2 kulah adalah jika diukur dengan wadah yang persegi, maka dia punya ukuran. Isi volume dari wadahnya itu terukur dari panjang, lebar, dan tingginya itu sejumlah zira'un warub'un 48. Warub'un 1/4 dari 48 adalah ada yang bilang 12 katanya. 12. Nggak apa-apa, biasa orang Depok mau suka begitu. Tiba-tiba dia ngeluarin bahasanya tuh 12 katanya. Zira'un warub'un yaitu zira' berapa tadi? 48.
tambah 1/4 dari 48, 12. Berarti 48 tambah 12 sama dengan 60. Maka zira'un wa rub'un adalah 60 cm. Jadi dikata zira' tulang hasta. Itu kurang lebih ya, tulang hasta dewasa sejarak 48 cm. Maka 60 dikali 60 dikali 60. Itu apa? Volume dari wadah persegi. Panjang kali lebar kali tinggi. 60 kali 60 kali 60 dapat berapa? 216. Oh, cepat banget hitung-hitungannya. Dan kalau di dalam wadah yang tabung, tabung itu jika diukur dengan hasta, tulang hasta tadi ukuran hasta zira, maka didapati ziraan wa nisf umqan, dalamnya itu 2 zira setengah. Kalau 1 zira 48, 2 zira berarti 96 tambah setengahnya 24, berarti 96 tambah 24 sama dengan 120. Wa zira'un ardon, dan lebarnya itu sejumlah zira'un ya, yaitu 1 hasta. Berarti berapa senti? 48. Nah, adapun cara ngitung volume dari tabung, pi kali R kuadrat kali tinggi. Pi-nya berapa? 3,14 atau 22/7. 3,14 dikali 24. 24 itu dari mana? Karena lebar jari-jari itu tadi lebar dari wadah tabung itu 48 ya, dibagi 2, berarti didapati 24 kuadrat. Berarti 3,14 kali 24 kuadrat kali tingginya berapa tadi? 120. Maka didapatin hasilnya berapa? 217.000 asalnya ya. 217.000 kemudian dikonvert ke liter, maka didapetin 217 liter. Maka nggak jauh ya antara 216 tadi di wadah yang persegi dengan 217 pada wadah yang tabung. Maka didapetin sekitarnya adalah sekitar 217. Maknanya adalah bahwa air itu terbagi punya 2 hukum. Kalau dia airnya sedikit, dia punya hukum tersendiri. Pun sama kalau air banyak, yaitu mencapai 2 kulah atau lebih, dia punya hukum tersendiri. Banyak dan sedikitnya itu bergantung daripada syariat, bukan kata kita. Itu ukuran banyaknya tadi ya, 217 liter atau 216. Sekarang masuk kita kepada air yang sedikit. Al-Ghalil, di situ matanya Al-Ghalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Air yang sedikit dia dapat bernajis dengan kejatuhan najis di dalam itu air sekalipun kagak berubah. Sekalipun nggak berubah. Pokoknya namanya air sedikit, yaitu yang tidak mencapai 2 kulah atau lebih. Kalau dia kejatuhan najis, otomatis itu air langsung jadi najis. Sekalipun nggak berubah. Sekalipun nggak berubah. Nah, di syarahnya di sini jelasin. Hadza illam takun najasatu ma'fuwan anha. Jika najis yang jatuh ke air sedikit tadi bukan najis yang dima'fu. Bukan najis yang dima'fu. Walam yakunil ma'u waridan, dan bukan air yang sedikit itu dia dalam keadaan mengalir. Jadi ada pengecualian di sini. Memang air sedikit dia langsung otomatis jadi najis kalau kejatuhan najis, sekalipun nggak berubah. Dengan catatan kalau najis yang jatuh bukan najis ma'fu dan airnya tidak dalam keadaan mengalir. Nah, fa in kanat an-najasatu ma'fuan anha lam tadur. Kalau najis yang jatuh ke dalam wadah air yang sedikit itu dia najisnya ma'fu, maka tidak bernajis itu air. Artinya kalau disebut gak bernajis, dia tetap sah untuk digunakan sebagai alat bersuci, atau hukum air tadi tetap suci mensucikan. Asalnya dia bernajis tuh air, makanya disebut kejatuhan najis yang ma'fu. Biar gimana tuh najis tetap, hanya dia dimaaf. Dia dimaaf. Nah, seperti apa najis yang dima'fu? Pertama,
kallati la yudrikuha tarfu mutlaqan 'inda Imam Ar-Ramli wa bi syarti alla takuna min mughallati 'inda Ibnu Hajar. Wa kal maitati allati la dama laha sailun 'inda syaqi adwin minha fi hayatiha. Seperti misal najis yang jatuh ini adalah najis yang kagak kelihatan sama sepandangan mata. Entah itu saking kecilnya ya atau bagaimana, cuma atomnya doang kali. Ya kan setiap materi itu punya atom. Atomnya doang kali yang jatuh ke wadah yang berisi air sedikit. Jadi kalau dia yang jatuh najisnya itu adalah najis yang nggak kelihatan sama mata, nggak kelihatan sama mata, saking kecilnya, bukan nggak ngelihat karena kita melengos, nggak kelihatan karena saking kecilnya, maka dia najisnya maafu. Kan misalnya ada orang maaf ya, dia kencing, kemudian kencing ke jamban atau ke WC, dari itu dia ngelihat di sebelahnya itu ada ember, tapi dengan jelas dia tahu, dia yakin bahwa kencingnya itu nggak ke ember, melainkan ke WC, paham nggak? Nah dia ngelihat tuh kayak berpercik nih. Nah kan dia ngelihat hanya seperti berpercik, bukan dia ngelihat najisnya itu jatuh, paham ya? Itu kan ada apa namanya, perkiraan di situ. Kayaknya ada, kayaknya nggak pasti, nggak yakin, dan di situ menandakan bahwa najisnya nggak bisa kelihatan. Kalaupun memang ada, itu mungkin saking kecilnya. Nah itu ma'fu anhu namanya. Ma'fu itu dimaaf. Begitu kata Imam Ramli. Namun kata Imam Ibnu Hajar, hal itu kalau dia bukan najis mughallazah. Kalau Imam Ibnu Hajar, kalau misalnya najis mughallazah biar nggak kelihatan, tetap dia jatuhnya najis langsung. Nggak pakai dikira-kira kelihatan kecil apa kagak. Misalnya apa ya, ludah dari, atau bukan ludah dah, kalau ludah kelihatan bersinnya anjing bersin, kena nggak tuh nah udah pokoknya dekat tuh wadah ya, maka kemungkinan bakal ada cipratan meskipun nggak kelihatan. Kata Imam Ibnu Hajar itu sudah langsung najis sudah, karena dia mughallazah. Kemudian bangkai dari hewan yang darahnya tidak mengalir ketika hewan itu hidup kemudian dipotong bagian tubuhnya. Bangkai dari hewan yang hewan itu ketika dia hidup, kalau dipotong bagian tubuhnya, darahnya kagak ngalir atau kagak muncrat. Maaf ya, seperti kalau orang nyembelih kambing, begitu dipotong muncrat gak darahnya? Naam. Sekarang cicak, begitu ente potong tuh ekornya, keluar gak darahnya? Kagak ada yang keluar, nggak ada darah ngalir di situ, nggak ada darah ngalir. Maka yang dimaksud adalah seperti itu. Kal wazaq au asghar, seperti cicak atau yang lebih kecil daripada cicak. Berarti kalau disebut cicak atau yang lebih kecil, cicak ini jadi ukurannya paling gede adalah cicak, dan modelnya kayak cicak. Kalau dia dipotong tangannya atau bagian tubuhnya ketika masih ada, maka dia darahnya nggak ngalir. Nah kalau kejatuhan sama bangkai yang model begitu, maka kagak najis. Aslinya najis tapi dimaaf. Contohnya apa lagi? Misalnya nyamuk atau apa lagi? Semut. Hanya ini najisnya di air. Bukan ngomongin di badan nanti di badan beda lagi. Ini kalau dia di air. Jadi antum jangan ragu ya. Ada 10 ekor semut, 7-nya nggak bisa berenang, kelelep. Nah, aslinya tuh air yang sedikit, karena kelelep sama apa? Kelelep tuh ada semut di dalamnya, ada 7, yang 3-nya masih berenang di atas. Aslinya najis nggak tuh air? Aslinya najis. Makanya hukumnya ma'fu. Ma'fu tuh apa? Dia maaf. Aslinya salah orang. Aslinya orang itu salah, tapi ya udah deh, maafin dah. Kenapa? Soalnya dia udah tahu salah tapi dia rajin ngajinya. Nah, itu baru namanya dimaaf. Aslinya tetap salah. Orang kagak ngaji. Nah, paham ya?
Akan tetapi najis ma'fu ini ada syaratnya lagi. Ada syaratnya lagi. Nah ini kenapa menjadi banyak syarat? Pertama, sebenarnya ini keringanan buat kita. Kemudian yang kedua, ini atas dasar kehati-hatian. Atas dasar kehati-hatian. Karena biar gimana pun airnya itu air sedikit. Air sedikit tuh rentan sama najis. Ya. Kemudian selain air sedikit juga ya banyaknya syarat ini supaya kita nggak was-was. Jadi biar tambah yakin kita. Jadi benar jelas mana yang najis, mana yang ma'fu, yang dimaaf. Kemudian dengan catatan najisnya yang model tadi, yang dimaafu itu tidak dicemplungin langsung setelah dia mati najisnya, si bangkainya. Kalau masih hidup belum bangkai namanya. Kalau masih hidup belum bangkai. Ini kasar nggak sih ini ngomong bangkai nih? Emang enakan ngomong bangkai. Masa bangkai? Kalau ngomong bahasa Indonesia yang baik dan benarnya bangkai. Cuma kayaknya antum lebih gampang cernanya kalau ngomong bangkai. Bukan bangkai liling, bukan. Bangkai liling, bukan deh. Ini bangkai beneran. Dengan catatan tidak disengaja untuk dicemplungin setelah dia jadi bangkai itu binatang. Nggak. Kalau dicemplunginnya sengaja, ya maka maafnya dihilang. Maafnya dihilangin. Berarti apa ya? Sengaja dia. Udah tahu najisnya maafu. Kalau dia nggak sengaja dimaaf. Sekarang nggak jadi dimaaf kalau dia sengaja. Atau ya disebabkan jatuhnya najis bangkai tadi oleh angin. Tuh, oleh angin. Atau ya dibawa binatang lain, kucing ya gigit cicak, kemudian cicaknya dilepeh aja tuh sama si kucing kemana, ke bak yang isi airnya nggak sampai 2 kula, maka dia nggak sengaja dimaaf dia. Nah, najisnya toh najis kecil. Ukurannya yang kecil ya, bukan hukum najisnya. Kalau hukum asalnya dia mutawasito. Dan juga ditambahkan oleh Imam Khatib ya, yaitu Al-Imam Syamsuddin Al-Khatibi. Beliau mengatakan gair mumayyiz, yang bawa najisnya itu bukan anak kecil. Anak kecil kalau dia nenteng-nenteng cicak, nenteng-nenteng cicak dia main aja ke air pluk ditaruh tuh. Nah itu sama dia dimaafu. Tapi kalau anaknya segede Ali, nah itu sih udah mau mayis itu, namanya sengaja dia balik gitu. Ya, nah itu najis maafu dia kalau kejatuhan di air yang sedikit, yang tidak sampai 2 kula, ya maka dia dimaafu. Nah sekarang kita masuk masalah mengalirnya. Au kanal ma'ul qalil waridan ala najasati lam yanjus bil mulaqati. Atau kalau keadaan air itu dia sedikit namun dia keadaannya mengalir, dan dia kejatuhan najis, gimana? Tidak bernajis dengan kejatuhan najis, illa kecuali dengan catatan intaghayyar, kecuali jika air itu berubah. Kalau air itu berubah, ya walaupun ngalir tapi berubah, maka dia bernajis. Sekarang airnya nggak berubah, maka dia nggak najis karena airnya ngalir tadi. Au zada waznuhu bisababi ma khalatuhu minan najasa, atau bertambah ukuran air dengan sebab ya kecampur najis yang najisnya itu ngelebur sama airnya. Contoh misalnya ini rida ada najisnya. Ini ngomongnya sebenarnya tentang air cucian ya. Misalnya ini ada najisnya ya. Kemudian dia dituangin dengan air tohur yang nggak sampai 2 kula, artinya air yang sedikit. Dia dituang setengah gelas. Nih di setengah gelas dituang. Tapi yang jatuh ternyata taruh di wadah katakan lebih dari setengah gelas sesuai dengan ukuran yang pertama, maka kan ada lebihan. Biarpun dia ngalir, kan posisi jatuhin air tuh ngalir.
Nah, biarpun dia ngalir, karena ada air yang lebih, maka airnya ini sudah tidak bisa dipakai untuk bersuci. Paham nggak maksudnya? Atau terkecuali lagi, tempatnya atau wadahnya si air yang mengalir tadi bukan dari sesuatu yang tidak suci. Kudu mesti dari sesuatu yang suci. Misalnya airnya ditaruh di wadah yang najis, tulang, misalnya tulang babi gede banget, dikumpulin jadi wadah, ngalir tapi ini, tapi ngalir, maka di tempat yang itunya, ya di tempat tulang babinya itu kagak boleh dia dipakai untuk bersuci. Jadi air ngalir dengan catatan tadi ya, dia nggak najis, dia dengan kejatuhan najis karena sifatnya ngalir, kecuali kalau dia berubah, kecuali kalau dia bertambah ya dengan bercampur dengan najis tadi, atau memang tempatnya di tempat air yang mengalir itu bernajis. Tambahan di sini, hukmu sairil ma'i'at qallat au kasrat hukmul ma'il qalil fi jami' ma dzukir illa annal warida minha ka ghairihi. Adapun selain daripada air mutlak, mutlak. Apa itu air mutlak? Air yang alami yang memang Allah Ta'ala ciptakan tadi itu, ya. Yang itu 7. Bukan najisnya yang 7. Sekarang 7. Apa aja air yang 7? 4 dari bumi, 3 dari langit. Apa aja yang dari bumi? Air laut, sungai, mata air, terus sumur. Nah, kemudian 3 dari langit, hujan, embun, salju. Lagi ulang kecepatan. Ada yang setengah ngantuk soalnya nih. 4 dari bumi. Pertama air laut, kemudian sungai, kemudian mata air lo, ya, mata air, kemudian sumur. 3-nya dari langit. 3-nya dari hujan. Kecepatan ntar lo. 3-nya dari langit. Air hujan, salju, embun. Nah, 7 air ini namanya air mutlak. Selain daripada air mutlak, bagaimana hukumnya? Yaitu hukum cecairan. Hukum cecairan atau hukum cairan-cairan lainnya. Hukum cairan banyak atau sedikit, itu hukumnya sama mengikut kepada air yang sedikit, tanpa catatan najis ma'fu atau cairan itu mengalir. Kalau air banyak dikit itu kan beda hukumnya. Ya, kemudian ada di air sedikit ada pengecualian kalau najis ma'fu atau keadaan air itu mengalir, ya. Sekarang kalau cairan secara umum dia mau banyak mau dikit nggak ada hukum beda. Dia ngikut sekalipun banyak tetap ikutnya kepada air sedikit tanpa pengecualian, seperti air sedikit dengan pengecualian najis ma'fu dan air mengalir. Jadi kalau misalnya minyak samin, tahu minyak samin? Minyak samin yang bakal martabak. Minyak deh pokoknya dah. Minyak cairan bukan? 2 kulah dia. 2 kulah kejatuhan najis. Tapi najisnya najis ma'fu. Tetap hukumnya seperti air sedikit tanpa pengecualian. Jadi hati-hati ente nyimpen cairan. Nah, sekarang ma'ul kasir, yaitu air yang banyak. Matanya dulu kita baca. Wal kasiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Air yang banyak itu tidak bernajis kecuali jika air banyak itu dia berubah rasanya, warnanya, atau baunya. Maka maknanya hukum daripada air banyak bahwa dia nggak langsung bernajis hanya dengan kejatuhan najis pada air yang banyak tadi, kecuali memang jika air itu berubah rasa, warna, dan baunya, sekalipun dengan perubahan yang ringan. Kalau perubahan ringan saja bisa merubah air banyak itu menjadi najis, jika memang dia berubah, maka apalagi perubahan yang besar. Kejatuhan najis juga kita mesti tahu tadi, 7 tadi yang masalah najis tuh. Apa aja tuh najis, ya. Kalau kejatuhannya Oreo
Misal biskuit, najis gak tuh biskuit? Enggak, maka dia punya hukum tersendiri nanti. Ini kan kalau dia kejatuhannya najis. Nanti ada hukum tersendiri kalau dia kejatuhan benda yang bukan najis. Kemudian nggak ada beda ya antara najis itu ma'fu atau nggak ma'fu. Yang dimaaf ataupun nggak yang dimaaf, kalau dia jatuh ke air yang banyak, kemudian membuat perubahan bagi air tersebut, sekalipun dengan perubahan yang ringan, ya meskipun najisnya ma'fu, maka tetap hukum airnya jadi najis, mutanajis namanya. Tapi kalau misalnya air sedikit itu dia dima'fu dan dominannya adalah tidak berubah dengan kejatuhan najis kecil, yaitu najis ma'fu, bukan ngomong ringan ya, najis kecil seperti cicak tadi, itu nggak membawa perubahan, apalagi jatuhnya ke air yang banyak. Misal kita ngomong contoh dulu nih sebelum lanjut. Contohnya ada air di bak, yang baknya ini volume nampungnya itu mencapai 2 kula atau lebih. Namun airnya tidak mencapai 2 kula. Baknya gede banget, airnya sedikit, nggak nyampe 2 kula. Kemudian kejatuhan bangkai tikus misalnya, najis gak? Tapi nggak berubah, najis gak? Tapi air sedikit, najis gak dia? Walaupun nggak berubah nih, najis. Kalau cicak yang nyata, enggak. Maafu. Sekarang airnya sesuai dengan wadahnya mencapai 2 kula atau lebih, airnya pun sama lebih dari 2 kula. Kejatuhan, pahamin kalimatnya, kejatuhan bangkai kerbau, buak. Pokoknya jangan ditanya gimana ceritanya dah. Tahu-tahu ada kebo lompat, buak aja masuk ke kamar mandi. Kamar mandi, buak masuk, langsung persis tuh mati itu kerbau tanpa melalui penyembelihan. Kemudian dia jadi bangkai dan dia jatuh mendaratnya di atas wadah air yang berisikan air lebih dari 2 kula. Najis atau enggak? Tergantung. Kalau dia berubah warna atau rasa atau bau. Disebut atau berarti salah satunya aja udah cukup. Kalau salah satunya udah berubah, maka mutanajis tuh air, sekalipun airnya 2 kula atau lebih. Paham nih? Nah, kalau ternyata nggak terjadi perubahan, biar kate tuh kobonya gede banget, nggak terjadi perubahan airnya sama aja, baunya bau air biasa, warnanya sama, nggak ada perubahan. Kemudian rasanya masih rasa air mineral biasa, mineralnya air seperti biasanya. Najis nggak? Enggak. Nah, ternyata setelah bangkai dari kebau itu diangkat, dia kebeset seng, ada darahnya. Diangkat tuh nih, kemudian ada darahnya. Ada darahnya, berubah tuh. Warnanya jadi bercampur darah, agak-agak merah sedikit. Nggak nyampe pink banget, nggak juga, pokoknya agak berubah aja, perubahan ringan. Maka najis nggak nih air? Najis. Zatnya sudah diangkat deh. Kerbau, bangkai kerbaunya sudah diangkat, tapi darahnya masih ada. Nah, dia punya catatan hukumnya. Begini. Falau zala taghayyur bi nafsihi au bi tarhi ma'in fihi walau musta'malan au najasan tahur la bi nahwi misik au za'faron. Kalau perubahan airnya hilang, bukan najisnya yang hilang. Perubahan air
Kan air itu berubah karena dengan sebab tadi tuh kejatuhan kebo, kemudian ada darahnya. Darahnya ini menyebabkan airnya berubah. Sekarang perubahannya hilang, bukan darahnya yang hilang. Jadi ini si Pulan yang punya rumah, tahu-tahu udah tidur ya, udah pasrah deh tuh. Air di kamar mandinya udah bercampur, ada darahnya. Kemudian dibuang, sayang, dia nggak ngerti, dia bingung deh nih. Akhirnya didiemin aja tuh air di dalam kolamnya, di dalam bak. Dia tinggal tidur semalaman. Paginya dia mau sholat subuh, dia ngeliat antara air dengan darah itu sudah berpisah. Darahnya ngendep di bawah, airnya ada di atas. Paham nggak maksudnya? Seperti antara air dicampur minyak, ada perubahan gitu tuh. Nah, maka ada perbedaan ya, bukan perubahan. Maka perubahan dari air yang asalnya tadi banyak, kemudian dia dihukumi mutanajis, dia sudah hilang perubahannya. Najisnya masih ada, paham nggak? Kan dia beda aja tuh, kepisah aja deh. Maka hukumnya suci. Tuh hukumnya suci, karena dia sudah hilang penyebab perubahannya. Artinya sudah nggak kecampur lagi tuh, udah terpisah antara mana air mana darah. Paham nih? Nah, atau dengan ditambahkan air di dalam air banyak yang mutanajis. Air mutanajis tapi banyak ukurannya. Kemudian dia ditambahin air. Ditambahin air. Wow, tambahin air. Sekalipun mustamal, airnya itu mustamal. Yang ditambahin bukan air tahur, air mustamal. Dia dengan ditambahin atau ditambahin dengan najis. Dengan najis. Dengan ditambahinnya, maka lama-lama volume air bertambah dan air lebih dominan ya daripada si najis yang tadi, ya ibarat darah tuh, dia lebih dominan airnya, kemudian hilang. Nah, ini benar-benar hilang dia. Ya. Darahnya itu warna keruhnya tiba-tiba hilang jadi warna normal lagi. Maka hukum air yang mutanajis yang banyak ini langsung seketika saat itu jadi tahur, suci lagi mensucikan. Paham? Bisa dia dipakai buat wudhu lagi, bisa dia dipakai buat mandi wajib lagi. Nah, hal ini tidak termasuk jika tadi kan ditambahin dengan air sekalipun mustamal atau najis. Hal ini tidak termasuk jika yang ditambah itu dengan misik atau za'faron, dengan minyak wangi. Namanya misik dan za'faron. Minyak wangi misik itu warnanya kuning, za'faron itu warnanya merah. Antum kalau bingung kayak gimana silahkan cari di Al-Hawi, beli aja di sana. Kira-kira paling murahnya semili kurang lebih 5.000. Ya, antum beli di sana, cari. Nah, itu nggak berlaku ditambahin dengan misik dan za'faron. Kenapa? Karena bisa jadi dia bukan menghilangkan najisnya, justru menyembunyikan warna najis dengan warna si za'faran atau warna kuning dari misik. Paham ya? Jadi dia dengan air yang transparan aja. 6. Lanjutan. Walau waqa'at fihi ay al-katsir. Kalau kejatuhan di dalam air banyak tersebut najasatun muwafaqatan lahu fi sifatih ay ta'mihi wa launihi wa rihihi. Kalau kejatuhan di dalam air yang banyak tersebut najis yang bisa kita katakan serasi dengan sifat si air. Serasi dengan sifat si air. Apa sifat si air tadi? Serasi warnanya, baunya, dan rasanya. Paham nggak? Umpama ada air banyak, kemudian kejatuhan najis, ya. Yang najisnya ini serasi dengan air, persis warnanya sama kayak air, baunya sama kayak air, rasanya sama kayak air.
Emang ada, dicontohin di sini. Kabaulin munqati'ar raihah, seperti kencing yang sudah nggak ada baunya. Kencing yang sama sekali nggak ada baunya. Mungkin nih kencingnya kencing bening dan nggak ada baunya. Sehingga kencing ini ya, warnanya dia sama kayak air, baunya sudah nggak ada. Kan ada orang kencing bau banget. Makan apa itu? Jawab sendiri dah. Ya. Nah, ini najis serasi sama air. Warnanya persis sama kayak air bening, ya. Kemudian baunya kagak ada sama sekali pesing-pesingnya. Tuh, dan apa lagi? Nah, kalau rasanya nggak tahu, alhamdulillah, ini nggak pernah sampai sekarang. Ya. Artinya udah sama sekali nggak ada perbedaan antara najis sama air, paham nggak? Tapi dia jatuhnya ke air apa ya? Jatuhnya ke air banyak. Nah, kalau jatuhnya ke air sedikit gimana? Najis. Biar katanya serasi, ya nggak kelihatan, tetap najis. Sekarang jatuhnya ke air banyak. Ini kan nggak ketahuan nih, terjadi perubahan apa kagak? Orang apa? Serasi warnanya. Baunya serasi. Nah, cara menentukannya adalah qudirat bi asyadis sifat kalaunil hibr wa rihil misik wa ta'mil khil fa in taghayyar taqdiran bi sifatin minha tanajjas wa illa fala. Ini kita nyebutnya ditakdir, ditakdir. Jadi takdir yang akan disebut nanti amana ini bukan takdir secara ilmu akidah. Ya, tapi takdir di fikih ini maksudnya dikira-kira, diperkirakan, diperkirakan deh begitu biar gampangnya. Kalau secara akidah takdir adalah apa? Ketentuan Allah. Cuma takdir di sini beda maksudnya. Nah, kalau najis yang serasi tadi jatuh ke air banyak, ya gimana? Yaitu ditakdir dengan sifat yang ekstrim sebagai pembeda antara najis dengan air. Jadi ditakdir dengan sifat yang ekstrim. Apa maksudnya ditakdir dengan sifat yang ekstrim? Yaitu warnanya diganti dengan tinta, baunya diganti dengan misik, dan rasanya diganti dengan cuka. Misalnya najis kencing ini serasi dengan warna air, gak ada baunya sama sekali, pokoknya bening, jatuh ke air banyak. Nah, jatuhnya kira-kira berapa itu tadi tuh? Apakah segelas atau setengah gelas? Umpama setengah gelas katakan. Ini maaf ya, ini bukan mau ngomong jorok nih, tapi ini memang hukum fikih. Umpama jatuhnya tuh setengah gelas, maka setengah gelas kencing tadi yang kagak ada baunya, kalau dia dijatuhin ke air banyak kan seakan-akan seperti nggak ada najis di dalamnya. Kalau yang jatuh tadi contoh awal dari kebo itu adalah darah, itu kan kelihatan, ya. Jadi kita bisa ngukur nanti. Sekarang kencing yang nggak ada baunya, diganti tuh, ditakdir, diperkirakan dengan sifat yang ekstrim, yaitu setengah gelas najis yang tadi kira-kira jatuh tumpah ke dalam air yang banyak diganti. Setengah gelas itu diganti untuk ngukur warna, kita ganti dengan tinta. Ceplungin setengah gelas. Ini ngomong buat ukuran, bukan berarti orang ada yang seiseng itu ngukur kencing jatuh berapa banyak ya. Paham nggak? Ini buat perkiraan aja. Nah, diganti dengan tinta. Kemudian untuk baunya diganti dengan misik. Untuk rasanya diganti dengan cuka. Bila mana air banyak tadi, ya, diukur dengan diganti sifat yang ekstrim tersebut. Kalau terjadi perubahan, misal air 2 kula, kemudian ditaruh tinta segini banyaknya, ini anggap aja kencingnya segini banyak, kemudian warnanya berubah nggak? Pengaruh nggak? Terjadi apa ya? Perubahan nggak tuh airnya?
Paham nggak nih maksudnya? Nah, kalau terjadi perubahan, maka sama saja dengan air kencing itu, ya, diganti dengan warna tinta tadi, itu maka dia jadi najis. Kalau nggak ada perubahan sama sekali, maka hukum airnya bagaimana nih? Air yang banyak tadi, najis apa enggak? Hah? Najis apa enggak? Nggak terjadi perubahan nih. Udah diukur tadi, ditakdir dengan tinta segitu banyaknya tuh, kemudian diganti cuka, kemudian diganti misik, udah ditakdir se ekstrim itu, nggak ada perubahan ternyata. Najis nggak airnya? Nah, tapi kalau terjadi perubahan satu aja najis, gimana tadi cara ngilangin apa najisnya? Tambahin air tuh. Jadi udah tahu sekarang kalau air banyak, 2 kulah lebih, antum jangan ragu gimana nih caranya. Muntah najis saja, buang aja dah. Mau bazir, ente mau nyelamatin diri dari najis, tapi jadi temennya setan gara-gara buang-buang air. Mubazir tuh caranya begitu. Oh, nih udah tahu sekarang. Air muntah najis jangan jadi buang, kumpulin aja dulu. Mana ada bekas air cucian nggak? Tambahin. Tambahin sampai airnya kembali menjadi normal lagi. Dan tentunya dengan air cucian tadi nggak boleh ada bau sabun. Nggak boleh ada bau sabun. Nah, lanjutan. Awaqa'a fil ma', atau kejatuhan di air. Kalau tadi terkhusus kepada air banyak dan yang jatuh adalah najis, sekarang jatuh di dalam air, qalilan kana au kasiran, baik air itu banyak atau sedikit. Apa yang kejatuhan di dalam air ini? Tahiran mukhallitun yastaghni anhu kaza'faran wa ma'il warad. Yang jatuh sekarang adalah benda yang suci yang dapat melebur dengan air yang tidak seharusnya ada di air itu. Yang tidak seharusnya ada di air itu. Apa itu yang tidak seharusnya ada di air itu maksudnya? Nanti kita jelasin nanti. Intinya yang jatuh sekarang adalah apa? Benda suci yang melebur dengan air, baik kepada air banyak maupun air sedikit. Seperti za'faron, minyak wangi tadi, atau ma'il warad, air mawar. Gimana itu hukumnya? Atau tambahin lagi ada air teh. Apa? Bukan air teh, tehnya tuh, tehnya. Kan teh tuh bisa melebur sama air. Ya, gula bisa lebur gak sama air? Nah, fa in taghayyara bihi. Nah, gimana nih hukumnya sekarang? Jika yang jatuh benda suci tadi, ya, kepada air yang gak seharusnya ada di air, yang dia melebur dengan air, boleh air itu banyak ataupun sedikit, kemudian terjadi perubahan pada air tersebut dengan perubahan yang besar, bihaitsu yaslubu ismahu, yang mana merusak nama si air tadi. Merusak nama si air tadi. Tadi itu maksudnya yang kecampuran dengan benda suci yang lebur, yang nggak seharusnya ada di air itu. Paham nggak nih? Paham nggak? Makanya nih antum yang ngantuk-ngantuk tahan dulu. Ini penting nih. Sebab kalau antum nggak paham masalah ini, khawatir nanti sholatnya jadi nggak sah. Ane ulang sedikit. Kejatuhan di dalam air banyak ataupun sedikit, apa ya? Benda suci yang melebur dengan air yang tidak seharusnya ada di air. Hukumnya, jika air itu berubah dengan perubahan yang besar, berubahnya berubah banget, yang mana perubahan itu merusak sebutan air atau nama air, nggak lagi disebut air itu. Contohnya, kalau air ya banyak kayak sedikit kayak, kemudian ditaruh sesuatu yang dapat lebur, teh katakan, hingga dengan perubahan yang besar ini antum sudah nggak lagi menyebut air, tapi nyebutnya. Begitu juga umpama kejatuhan sirup suci gak?
suci. Ya. Teh suci gak? Suci. Kopi suci. Lebur sama air, harusnya ada nggak di air? Nggak ada. Maka dengan kecampuran ini, kejatuhan ini, dia ngelebur, kemudian dia rusak nama sebutan air, maka hukumnya lam tajzi taharatu bihi wa huwa tahirun bi nafsihi kama huwa zahirun. Maka air tersebut yang keadaannya seperti tadi tidak lagi bisa dijadikan sebagai alat bersuci. Namun air itu tetap suci, karena antum sudah nggak nyebut lagi air leburan kopi, tapi nyebutnya kopi. Nggak lagi nyebut air sirup, tapi nyebutnya sirup. Hilang nggak nama airnya? Hilang. Ada orang bertamu sama ente tanyain, mau air susu nggak? Nggak ada. Mau air teh nggak? Hah? Mau air kopi nggak? Kelamaan, langsung aja orang sebut kopi dong udah paham maksudnya air kopi, air yang dicampur dengan kopi. Tapi kalau disebut air doang belum tentu. Orang bertamu tanyain mau air nggak, maksud ente kopi sebenarnya. Mau air nggak? Paling gerutu deh, nggak ada yang berasa apa. Nah, ya jadi itu ya, lihat kadarnya. Sekalipun dia kejatuhan sesuatu yang suci, banyak ataupun sedikit, kalau merubah nama air itu, ya maka dia hanya hukumnya suci tanpa bisa mensucikan. Dan benda yang tercampur itu adalah yang tidak seharusnya ada pada air. Kalau yang seharusnya ada nanti beda lagi. Wa illa bi an kana at-tahiru al-madhkuru mujawiran kala waduhun. Sekarang jika air tersebut ya banyak ataupun sedikit kecampur dengan benda yang suci yang tidak lebur dengan si air, seperti kayu, kayu atau lemak. Apa ya lemak tuh? Minyak. Atau apa lagi? Minyak samin, mentega. Nah, kan nggak lebur sama air tuh, dia kepisah. Terus apa lagi? Hand body, hand body. Nah, sama. Aula yastaghnil ma'u anhu, atau yang memang seharusnya ada pada itu air. Nah, jadi sekarang kecampur benda suci yang terpisah sama air, atau sesuatu yang memang seharusnya ada pada air. Apa sesuatu yang seharusnya ada pada air? Seperti air itu tadi di awal disifatin dia nggak punya bentuk khusus, dia mengikut kepada bentuk wadahnya dan mengikut warna kepada warna wadahnya. Kemudian dia punya wadah. Nah, wadah ini kan berarti sesuatu yang memang harus ada di air. Wadah atau pipa. Pipa sama wadah, katakanlah gentong dari tanah liat, atau pipanya ini dari bambu, kepisah nggak sama air dia? Kepisah nggak? Kepisah jatuhnya, nggak lebur seperti teh tadi. Kepisah dia. Nah, kalau keadaannya seperti ini, ya, kemudian terjadi perubahan yang ringan, selagi tidak merusak nama si air tadi ya, lam yadur, maka dia tidak merubah status airnya. Contoh kejatuhan kayu yang gara-gara kayu ini jatuh ke wadahnya air, boleh banyak boleh sedikit, airnya jadi bau gara-gara kayu, bukan gara-gara najis. Bukan gara-gara habis dimainin tuh kayu di kotoran sapi kemudian taruh di dalam air, bukan. Emang jatuh aja jatuh, nggak taunya kayu ini mengandung bau, maka dia tetap suci dan disucikan. Atau kecampuran apa ya, hand body, kan dia nggak nyatu sama air tuh, atau minyak dengan perubahan yang kecil, maka dia tetap suci dan mensucikan. Atau dia kotor, keruh, berubah warnanya, ringan, gara-gara apa? Sesuatu yang memang seharusnya ada pada itu air. Seperti wadahnya dari tanah liat, kemudian lama-kelamaan kotor tuh air gara-gara wadah dari tanah liat ini. Ya. Atau dari bambu, ada serpihan-serpihan yang memang ada di bambu. Atau apa lagi?
Harus nggak ada di air lumut? Memang seharusnya ada. Nah, kalau zafaron tadi nggak seharusnya ada. Ente nambahin dulu, beli dulu di Al-Hawi. Lumut masih ente mau beli. Nah, dia memang udah seharusnya ada. Ini kamera mati. Mati ya? Ya, baterainya gimana? Dari tadi udah. Ya, kagak diperhatiin. Nggak apa-apa deh, mudah-mudahan yang penting antum ingat. Mudah-mudahan yang penting antum ingat pelajaran ini manfaat buat antum sih, buat orang yang nggak datang atau yang nggak ya orang lain deh. Nah, memorinya penuh, lamaan ya, nggak kuat dia. Untung antum bukan kamera, masih kuat ngikutin aneh. Nah, kalau kakak kan nasibnya antum kayak kamera ya nih. Artinya tidur, itu tadi ya tuh ketiduran, oh bukan? Pikir nanti kayak kamera juga. Tapi ada yang ngerekam nggak? Ada yang ngerekam suara. Rekam ya, suara ya. Nanti kalau bisa, ini minta ya. Nanti biar disambung aja. Nanti namain tuh kalau direkam tuh namain judulnya. Tadi ya, air banyak atau sedikit kalau dia kecampur benda suci yang terpisah dengan itu air. Selagi dia nggak merusak nama sebutan air, masih disebut air. Nah, lagi catatan kalau masih disebut air ini gimana ya? Dia butuh bantuan dari orang lain. Butuh bantuan dari orang lain. Kalau air ini sudah kecampur demikian dengan perubahannya, antum ciduk itu air, taruh di gelas, tanyain ke orang yang belum tahu kalau itu kecampur atau tidak. Tanyain. Nah, air coba deh. Masih air bukan menurut ente. Nanti jangan ceritain habis kecampur ini jangan. Ya, nanti jadinya mindset menurut dia, wah bukan ada mindset tuh. Kalau antum yang ngukur khawatir juga ada was-was karena antum tahu, wah ini udah habis kecampur ini ya. Enggak, jadi butuhin orang lain. Tanya sama orang. Menurut ente masih air normal enggak? Baunya, warna sih normal, masih cuma agak keruh-keruh dikit, tapi ini kayaknya air. Bau normal air. Rasanya dicipin, ragu-ragu. Enggak, kalau racunin enggak. Cobain doang. Cobain, begitu cobain, nah dia bilang air. Nah berarti itu masih aman. Tapi kalau baru dia endus, ini mah bukan air. Tuh, extra jus atau apapun. Nah, ya, artinya dia sudah berubah, sudah rusak, maka itu nggak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Namun hukumnya tetap Suci. Itu ya bedanya. Terakhir, walau kana muwafiqan lil ma'i fi sifatihi kama al-warad al-munqati raihah. Sekarang kalau kejatuhan sesuatu yang suci ke dalam air yang sama dia sifatnya serasi dengan air. Kalau tadi kan di awal itu disebutin yang serasi adalah yang najis. Sekarang yang suci tapi serasi dengan air. Seperti apa? Kama ilwar, seperti air mawar, al-munqati raihah, yang sudah hilang aromanya. Air mawar, tahu air mawar? Yang kagak ada baunya sekarang. Atau kita ganti Sprite, enggak Sprite, yang udah nggak ada rasanya. Nah, berarti Golda nggak berlaku nih. Golda, Kopiko nggak berlaku. Itu warnanya udah jelas. Sekarang Sprite, apalagi? Pokoknya minuman atau cairan yang dia persis sama air warnanya. Tapi suci, kalau najis tadi udah diceritakan. Bagaimana itu hukumnya? Ya, sama seperti kalau dia najis yang serasi, kudirat, harus ditakdir, ditakdir untuk mengukur tadi. Hanya bi'ausatis sifat, ukuran takdirnya itu dengan takdir yang sedang, yang tengah-tengah, tidak ekstrim. Apa yang nggak ekstrim? Kalau nil asir, wa ta'mir ruman, wa rihil lazim. Jadi ditakdir dengan sifat yang tengah, yang nggak terlalu ekstrim. Yaitu warnanya diganti dengan warna jus, rasanya dengan delima. Nah itu kebalik ini ya. Iya, harusnya warna merah. Warna itu harusnya delima. Oke, berarti kita ganti dah. Ini boleh, yang penting sifatnya itu tidak ekstrim. Warnanya itu warna delima,
delima ente apa ya, gerus, Peres. ente peres, ya, sampai ada airnya, nah ukurin dah tuh dengan kejatuhan benda suci tadi. Kemudian rasanya diganti dengan rasa jus. Kalau tadi kan warnanya mesti pekat dengan tinta, kemudian rasanya dengan rasa cuka. Sekarang cukup rasanya dengan jus. Dan baunya tadi sebelumnya kalau ukur najis itu dengan misik, sekarang dengan ladan. Apa itu namanya? Getah wangi-wangian yang cair nih. Ada di dalam. Nanti kalau mau ditunjukin insyaallah diambilin. Ya. Pakai getah itu dia ada air cairnya. Itu dia baunya harum tapi nggak semenyengat misik. Kenapa kalau yang najis dia dengan takdir ekstrim, kalau yang suci dia takdir yang tengah-tengah. Karena ini menunjukkan kehati-hatian. Kalau yang najis dia mesti yang ekstrim sekalian, yang bikin perubahannya jelas. Fa in taghayyara taqdiran bi sifatin taslubu ismahu lam yajzi tahiru bihi wa illa jaza. Jika terjadi perubahan dengan takdir pada sifat tadi hingga mengubah nama air, ya, ini sih udah bukan air nih, udah jus nih. Warnanya nih udah bukan warna air nih, udah delima nih. Nah, kalau udah terjadi perubahan merusak nama air, berarti dengan perubahan yang besar, maka tidak lagi bisa digunakan untuk bersuci. Kalau berubah, maka nggak bisa lagi buat Mensucikan. Tapi jika tidak berubah, maka tetap bisa dipakai untuk Bersuci. Dalam hal ini dikasih contoh air mawar. Bisa juga kita kasih contoh dengan benda lain. Misalnya kaporit. Terjadi hukum tentang kaporit. Antum nyelam ke dalam kolam. Kalau kaporitnya ini dipakai, kemudian antum masih ngerasa ini ada kaporitnya apa kagak ya? Ada keraguan, maka dia hukumnya seperti air tahur. Itu gampangnya. Tapi kalau baru nyelam, buah ini mah kaporitnya banyak banget. Apalagi sampai Ma'ruf, sampai terkenal bahwa oh kalau renang sana mah kaporit mulai sini. Nah begitu antum masuk nyelam, ya bener, terasa bau nyengatnya itu udah bukan air, itu mah kaporit banget semuanya. Sampai apa? Kalau antum nyelam, rambutnya itu sampai keras. Nah, itu kan kaporit tuh. Nah sudah se ekstrim itu, maka dia jatuhnya gimana? Bisa nggak buat bersuci? Terjadi perubahan nih dengan benda yang suci yang serasi dengan apa ya? Air. Bisa nggak untuk bersuci? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa dong. Oh. Tapi air suci. Berarti nggak bisa semua kolam renang saat ini. Ya, kolam renangnya dengan catatan. Kalau antum nyelam, kayaknya ada tipis-tipis bau kaporit. Nah, berarti ada ragu di situ. Nah itu masih aman. Tapi kalau udah yakin begitu nyelam, wah ini kaporit. Nah itu ada bisa buat bersuci. Air juga belerang. Tapi airnya suci nggak? Suci. Airnya suci. Begitu juga belerang nantinya. Belerang atau belerang itu bisa masuk kepada makruh kalau memang dia jatuhnya saking berbahayanya. Kan ada belerang-belerang yang berbahaya. Dia jatuhnya makruh untuk bersuci. Sama seperti air musyammas. Air di mana air yang taruh di wadah logam selain emas, kemudian apa dia terkena panas matahari secara langsung hingga air itu panas dengan sendirinya, bukan air yang dimasak, bukan air yang di water heater, bukan. Nah itu hukumnya seperti air musyammas, dia nanti jadinya makruh kalau memang membahayakan. Atau air di wadah yang berkarat itu juga makruh karena dia membahayakan. Tapi lain daripada itu, ya kebanyakan masuk hukum asal airnya yaitu kepada air mutlak. Air belerang itu biasanya dia masuknya kepada mata air, ya, mata air sumur atau bukan sumur, sungai, ya? Sumber air ya, sumber air, sumber air sedekat. Ya. Kita mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungin kita dalam bersuci, dalam melaksanakan amalnya ibadah. Amin. Turunkan hujan yang membawa manfaat. Amin. Sehingga banyak air tahur yang memudahkan kita untuk bersuci. Amin. Nah, mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.